Apa kabar teman-teman? Ternyata untuk istiqomah ya, membuat konten minggu sekali, filsafat Pancasila nggak mudah juga ya. Banyak kendala, cuman ya kita harus coba ya, bagaimana kita senantiasa terus berikhtiar ya, bahwa Pancasila ini ya menjadi kesadaran kita yang bukan hanya disimpan di dalam diri, tapi kita tidak berhenti untuk berdiskusi ya, kita tidak berhenti untuk terus mengembangkan pemikiran-pemikiran agar filsafat Pancasila ini bukan hanya diklaim sebagai sesuatu yang dipahami ya, tapi benar-benar ya walaupun belum ideal, tapi kita harus terus ya, terus mengembangkan, terus mendiskusikan. Eh, Kemarin saya tertarik dari filsafat Pancasila ini melihat bagaimana partainya presiden kita berulang tahun ya. Langsung aja di balik full powernya presiden yang saya tidak menduga ternyata Presiden ke-7 diberi kesempatan untuk memberikan sepatah dua patah kata. Itu bagi saya sesuatu yang mengharukan ya, bagaimana uh, uh, para pemimpin ya menunjukkan sikap bersatu, saling menghormati ya, yang harusnya ini menjadi contoh bagi rakyat. Jadi kalau dalam filsafat Pancasila ya, saya diskusi dengan teman itu manunggaling kawula Gusti. Wih, dadil wujud ya. Itu adalah pemimpin yang Gusti. Kalau di Jawa itu kan Sultan Mataram itu raja itu Gusti kan. Menyatunya pemimpin dan rakyat. Jadi dalam konteks ini yang saya maksud adalah harapan presiden, harapan mantan presiden, harapan orang-orang baik yang ada di elit politik itu sudah dipahami belum sehingga itu menjadi harapan rakyat. Nah, itulah wihdatil wujud ya. Bagi saya itu filsafat Pancasila dalam rangka uh, tadi manunggaling kawula kalawan Gusti. Nah, menarik lagi kalau kita diskusikan di momen kebersamaan itu ya, Pak Jokowi menyebut bahwa Presiden Prabowo adalah pemimpin yang saat ini terkuat di dunia, baik dari sisi hasil survei NGO ya, maupun dari kenyataan di parlemen. Tapi kalau kita bicara realitas, juga Pak Jokowi bilang orang jadi takut mengkritik kepada presiden kita. Apakah ini tanda dari kepemimpinan yang kuat atau justru sesuatu yang perlu kita diskusikan lagi? Kalau kita bicara demokrasi dengan melihat apa sih sebetulnya yang dibutuhkan rakyat saat ini? Apakah kita begitu takut dengan turunnya indeks demokrasi ya nggak? Nah, maka filsafat Pancasila nggak bisa cuma diklaim sebagai sesuatu yang sudah dijalankan, sudah dipahami, sudah dimengerti. Kita harus gugat itu. Teman-teman yang nggak pernah ngomongin Pancasila tapi merasa mengerti Pancasila ya. Kapan nilai-nilai Pancasila itu direnungkan? Ketuhanan, kemanusiaan, patriotisme, demokrasi, bagaimana amanah undang-undang untuk undang-undang dasar ya memajukan kesejahteraan umum ya. Jadi estetika sudah sampai di situ belum? Misalkan pada saat berdiskusi, jangan-jangan kita cuma pinter ngomong doang gitu, tapi apa yang diucapkan ini nggak sampai di hati gitu. Nah, itu juga satu kompetensi yang perlu dilatih kan, perlu diwujudkan. Jadi estetika Pancasila menjadi satu kesadaran tertinggi ya. Bisa nggak semua peserta didik bersama-sama dengan pendidiknya ya, dalam mewujudkan ya melalui proses pembelajaran tentu saja perkuliahan gitu.
keseimbangan antara tadi melihat kekuasaan, kebersamaan, kebebasan berpikir, demokrasi ya, dalam kehidupan bernegara kita. Siapapun yang menjabat sebagai presiden ya menurut saya, termasuk presiden ketujuh, hakikatnya kan simbol dari institusi ya. Saya sering katakan ke teman-teman, jangan melihat presiden itu pribadi. Pribadi bisa apa ya? Tapi begitu itu sistem. Ya memang seorang presiden tetap individu, tetap memiliki pemikiran, keputusan pribadi, tapi di baliknya oh, tim yang mendukung itu level level tertinggi semua ya. Ya, TNI, Polri, Kejaksaan, Kehakiman, Kesehatan, semua bidang. Nah, sehingga keputusan yang diambil oleh institusi kepresidenan bukan sekedar refleksi individu ya, tapi hasil dari semua itu tadi. Pertimbangan-pertimbangan strategisnya adalah hasil dari institusinya itu. Dan harusnya itu adalah untuk kepentingan sebesar-besarnya negara kita ya. Ya, sayang sekali kan dengan segenap fasilitas kelas satu ternyata itu hanya menguntungkan kelompok kecil ya sayang. Nah, itulah kita mengajarkan filsafat Pancasila, merenungkannya secara mendalam, menjadikan itu sebagai objek penelitian ya, bagaimana presiden-presiden itu nanti bersilaturahmi, saling menyanjung, ya saling menghormati, saling menguatkan, ya enggak? Sehingga di kelas setiap kita membicarakan Pancasila, sadar nggak kita? Itu sudah sampai belum ke level estetika, ya enggak? Iya. Nanti yang belum ngeh yang saya maksud kita bisa diskusi secara khusus tentang estetika Pancasila ya. Saya ingat di Sunda itu ada rasa rumangsa, kesadaran diri ya dalam budaya Sunda itu keren sekali. Kalau di Jawa itu rasa rumangsa, ya kesadaran batin yang tentu saja itu menjadi ruh dari sistem dirinya. Dan mungkin nanti kalau kita kembangkan lebih jauh filsafat Pancasila itu ada kesadaran-kesadaran yang lain yang bekerja secara harmonis dengan ideologi Pancasila. Tentu saja landasannya adalah cita-cita luhur yang didokumentasikan di alinea keempat Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sehingga harus selalu terngiang-ngiang di telinga kita bersama ya, Pancasila tidak hanya perlu dipahami sebagai konsep politik, tapi juga membentuk kesadaran kolektif, membentuk karakter bangsa.